Jumpa lagi dengan saya para sahabatku terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul penting, yakni Paus Fransiskus kritik keras orang-orang Katolik yang gunakan ponsel pada saat misa kudus. Para sahabatku terkasih, kita ketahui bersama bahwa ponsel atau handphone itu memang di zaman kita ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Itu kita akui bersama. Maka kemanapun kita pergi, kalau ketinggalan handphone atau ponsel kita di rumah, maka kita pasti akan selalu mengusahakan bagaimana caranya sehingga kita bisa mendapatkan ponsel itu lagi. Paling tidak entah menyuruh orang menjemputnya ataupun melalui apapun caranya sehingga ponsel yang tertinggal di rumah itu bisa sampai ke tangan kita. Atau barangkali mungkin kita yang mau pergi kerja belum begitu jauh dari rumah dan kita ketinggalan ponsel, maka kita mungkin akan kembali ke rumah menjemput ponsel itu atau handphone itu. Itulah begitu pentingnya peran handphone dalam kehidupan kita sehari-hari, teristimewa pada zaman kita ini. Tapi para sahabatku terkasih, perlu juga kita melihat porsi penggunaannya. Ketika kita hadir di gereja, bukan berarti ponsel itu dengan semena-mena kita gunakan di sana. Saya senang mendengar sebagian umat menuturkan bahwa ketika dia mau pergi ke gereja, ponsel itu dia tinggalkan di rumah. Dia tidak mau membawa ponsel itu atau handphone itu. Karena apa? Takut terganggu kalau ada telepon dan lain sebagainya yang menyita perhatiannya akan pentingnya perayaan Ekaristi yang ia hadiri. Ini contoh yang baik. Ini hal yang baik yang bisa kita teladani sebagai umat beriman Katolik dimanapun kita berada. Seandainya pun kita membawa ponsel itu atau handphone itu, tapi pada saat perayaan itu tolong jangan kita gunakan handphone atau ponsel itu. Karena itu akan menyita perhatian kita kepada perayaan agung itu. Para sahabatku terkasih, saya ingat pada zaman dulu ketika handphone ini belum ada. Umat Katolik dan siapapun itu kalau mau bepergian, dia dengan enjoy berangkat dari rumah menuju ke tempat yang dia tuju. Termasuk juga orang-orang yang pergi ke gereja tanpa dia berpikir sesuatu hal, apakah handphonenya itu sudah dibawa atau belum. Dia akan dengan tenang berangkat ke gereja mengikuti perayaan di gereja. Dan di gereja dia mengikuti perayaan itu dengan baik. Pada saat itu di tangan umat hanyalah buku nyanyian yang dibawa. Kita lihat pada zaman itu yang dibawa adalah buku puji syukur ataupun buku Mada Bakti sesuai dengan situasi di tempat kita masing-masing. Itulah yang terjadi pada zaman dulu sebelum ponsel atau handphone itu belum ada. Dan zaman itu memang tidak ada peluang untuk orang bisa berbohong. Sekarang ketika ditanya, sudah di mana posisi? Selalu dijawab OTW. Kita tidak tahu OTW itu di mana, apakah masih di rumah, apakah memang sedang dalam perjalanan. Jadi dengan penggunaan handphone ini membuka peluang sebesar mungkin untuk orang berbohong. Bahkan orang berlaku curang ketika berada di gereja. Waktu perayaan itu hanya kita buatlah paling lama itu 1,5 jam. Tapi sudah dicuri sekian waktu dari 1,5 jam ini untuk bermain handphone. Ini sesuatu yang miris para sahabatku terkasih, kita selaku umat beriman Katolik. Apalagi dalam keyakinan iman gereja Katolik dikatakan bahwa Ekaristi itu adalah sumber dan puncak kehidupan umat beriman Katolik. Di sana kita merayakan misteri besar, yakni Kristus mengorbankan dirinya bagi kita dalam karya penyelamatan umat manusia.
Jadi ketika kita menghadiri perayaan agung ini, tapi kita selalu sibuk dengan handphone kita, maka kita di sana sebenarnya tidak memberikan diri sepenuhnya untuk perayaan itu. Dan lebih baik kita tinggal saja di rumah daripada kita menodai diri kita dengan menggunakan handphone pada saat perayaan berlangsung. Demikian juga kita lihat misalnya dalam ibadat-ibadat lingkungan, masih banyak umat kita lihat di sana pada saat ibadat itu berlangsung buka handphonenya. Ini sesuatu yang miris sekali lagi para sahabatku terkasih. Maka bagi kita yang mendengarkan channel ini, kiranya ini bisa kita sebarkan lagi kepada orang lain supaya kita selaku umat beriman Katolik itu harus pertama-tama menghargai iman kita sendiri. Kita tidak boleh menuntut orang lain menghargai iman kita, sementara kita sendiri juga tidak menghargai. Maka ponsel atau handphone itu pada saat kita sedang mengikuti ibadat, dan lebih lagi ketika kita hadir di gereja mengikuti perayaan iman kita yakni perayaan Ekaristi, hendaknya handphone itu tidak kita gunakan untuk sementara waktu. Keluar dari gereja silakan menggunakan handphone itu, tapi selama perayaan itu tolong jangan kita gunakan handphone, sehingga perhatian kita itu betul-betul kita arahkan pada perayaan agung itu. Para sahabatku terkasih, mari kita lihat apa kata Paus Fransiskus tentang umat yang menggunakan handphone pada saat perayaan Ekaristi. Dikutip dari liputan6.com dan juga beberapa sumber yang lain, Paus Fransiskus mengkritik sikap sebagian orang Katolik, juga para imam dan uskup yang menggunakan telepon seluler atau ponsel pada saat misa kudus. Hal ini dikatakan Paus Fransiskus saat audensi umum mingguannya di Vatikan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017. Paus menekankan agar umat Katolik lebih fokus mengikuti misa kudus sepenuh hati untuk merasakan hubungan dengan Tuhan. Pastor yang merayakan misa mengatakan, angkat hatimu. Dia tidak mengatakan angkat ponsel Anda untuk mengambil foto. Kata Paus Fransiskus kepada belasan ribu umat Katolik yang memadati lapangan Santo Petrus Vatikan seperti yang dilansir dari Crux New. Dan bukan hanya umat beriman, tapi juga banyak imam dan uskup. Inilah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Lanjut, tolong, misa bukan pertunjukan, tegas Paus Fransiskus. Paus menjelaskan banyak orang hadir misa, namun tidak mengarahkan hatinya sepenuh kepada Tuhan. Dia ingin sejak hari itu, sikap seperti itu dihindari sejauh mungkin oleh orang-orang Katolik. Saat misa, Tuhan hadir bersama kita. Namun, berkali-kali berbicara di antara kita sendiri. Kita tidak merayakannya dekat dengannya. Kata Paus yang berasal dari Argentina itu. Paus secara tegas mengkritik para imam dan uskup yang juga sibuk menggunakan ponsel. Dia mengaku sedih dengan semua sikap itu. Sangat menyedihkan saat saya merayakan misa di sini, maksudnya di Vatikan, atau di dalam basilika, dan saya melihat banyak telepon diangkat. Tidak hanya umat beriman, tetapi juga para imam dan uskup. Please, kata Paus Fransiskus. Sejak terpilih pada tahun 2013 lalu, Paus terlihat tidak menggunakan telepon genggam di depan publik. Dia juga pernah meminta kaum muda untuk membawa Alkitab daripada menggunakan ponsel. Ini para sahabatku terkasih, berita yang sangat penting bagi kita, sehingga kita selaku umat beriman Katolik kiranya kita bisa menyadari ini. Maka
Ada dua komentar penting yang perlu saya sampaikan berhubungan dengan berita penting menyangkut pernyataan Paus soal penggunaan handphone. Pertama, kita selaku umat beriman Katolik harus terlebih dahulu menyadari hal ini. Bahwa kita hadir di dalam ibadat atau dalam perayaan Ekaristi, kita itu harus memberikan perhatian penuh pada ibadat atau perayaan iman itu. Dan bukan kita disibukkan dengan penggunaan handphone. Silakan kita gunakan setelah perayaan itu. Tapi pada saat ibadat atau perayaan itu, hendaknya kita punya kesadaran sendiri di dalam diri untuk sejenak menghentikan penggunaan handphone itu, sehingga kita memberikan perhatian penuh pada ibadat atau perayaan iman itu. Jadi pertama-tama para sahabatku terkasih, kita harus punya kesadaran dari dalam diri kita. Ini harus pertama kita lakukan. Nah, kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita supaya anak-anak kita juga pada saat mengikuti perayaan, mereka juga disiplin dalam hal ini. Kalau kita duluan menunjukkan itu dalam perayaan itu kita menggunakan handphone, maka wajar generasi muda, anak-anak kita pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka pertama-tama kita harus sadar diri dulu. Kita harus benahi diri kita bahwa handphone itu kita harus gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadiri perayaan misa atau perayaan Ekaristi, di sana ada petugas tatip. Dan salah satu tugas dari tatip ini adalah mengawasi keseluruhan perayaan itu, memastikan bahwa perayaan itu berjalan dengan aman, baik, dan kondusif. Dan salah satu poin penting yang menjadi perhatian tatip adalah menegur atau memberi teguran kepada umat yang membuat sebuah sikap yang tidak tepat. Misalnya menggunakan handphone pada saat perayaan itu berlangsung. Maka tatip di sini diharapkan bekerja dengan maksimal sehingga mengamankan juga atau menegur juga umat-umat yang tidak disiplin. Jadi kalau seandainya umat tersebut ditegur dan sakit hati, berarti umat tersebut belum punya kesadaran yang baik bahwa dia hadir di gereja itu adalah untuk mengikuti perayaan agung dan bukan dia bermain handphone. Jadi para petugas tatip juga di sini diharapkan memberikan perhatian penuh pada poin ini sehingga perayaan itu juga berjalan dengan baik dan kita buat saja pengandaian demikian. Kalau orang yang ada di samping saya menggunakan handphone dan saya duduk di sebelahnya, tentu saya pasti akan terganggu. Apalagi dia membuka hal-hal yang ada di dalam itu, misalnya yang aneh-aneh yang dibukanya di dalam perayaan itu. Jangankan saya, mungkin juga orang lain yang ada di sekitar itu pasti akan terganggu. Kita tidak bisa munafik dalam hal ini. Kita katakan, kita beri konsentrasilah kepada perayaan itu. Tapi situasi yang ada di sekitar kita ini juga sungguh sangat menentukan kita itu memberikan perhatian yang penuh atau mempunyai konsentrasi yang baik atau tidak. Demikianlah para sahabatku terkasih sedikit informasi tentang kritikan Paus Fransiskus kepada orang-orang Katolik yang menggunakan handphone pada saat perayaan Ekaristi Kudus. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.